Perkenalkan, nama saya Cynthia Bella Borumanik. Saya dari kelas 10A. Saya berasal dari Kecamatan Meliau. Karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah asal-usul Pulau Belumba di Kecamatan Meliau. Belumba dalam bahasa Kalimantan berarti berlomba. Bila kita menyelusuri Sungai Kapuas dari kota Pontianak menuju Sanggau, maka di antara kota Tayan dan kota Sanggau, lebih tepatnya dari kota Meliau, kita akan melewati dua buah pulau yang berdampingan di tengah Sungai Kapuas. Bentuk pulau-pulau tersebut menyerupai dua buah kapal yang sedang berlomba. Oleh sebab itu, kedua pulau tersebut dinamai oleh penduduk dengan Pulau Belumba. Menurut cerita dari leluhur dahulu, kala yang dituturkan dari mulut ke mulut, pulau-pulau tersebut asalnya dari dua buah kapal milik dua bersaudara. Pada zaman dahulu, di mana lokasi kedua pulau tersebut berada, terdapat sebuah kota yang bernama Kota Meliau. Walaupun kota tersebut tidak begitu besar, tetapi penduduknya cukup banyak. Dari bagian pinggiran kota tersebut hiduplah seorang janda miskin dengan kedua orang anak laki-lakinya. Ayah mereka telah meninggal dunia. Sehari-harinya, kerja mereka hanya mencari kayu bakar dan mereka jual kepada orang kampung demi sesuap nasi. Dari tahun ke tahun mereka menjalani kehidupan yang demikian sehingga kedua anaknya tumbuh menjadi dewasa. Ketika kedua anaknya telah menginjak dewasa, timbullah keinginan kedua anak tersebut untuk merantau ke negeri seberang. Mereka ingin mengadu nasibnya di rantau. Dengan harapan nasibnya dapat berubah, sang ibu berat sekali hatinya untuk melepaskan kepergian kedua anaknya. Di samping umurnya yang semakin hari semakin tua, tetapi keinginan kedua putranya tidak dapat dihalangi. Akhirnya ibu tersebut terpaksa mengabulkan juga keberangkatan kedua anaknya, yang sangat ia cintai itu. 2 ekor anak ayam jantan yang menjadi milik kedua anak tersebut dititipkan supaya dipelihara oleh ibunya, hingga kelak mereka kembali. Pada hari keberangkatan kedua bersaudara itu, mereka hanya menumpang sebuah kapal dagang yang datang ke kota tersebut. Di kapal itu untuk sementara mereka menjadi kuli. Ibunya hanya dapat membekali mereka dengan ketupat nasi masing-masing 3 buah. Namun demikian, ibu tersebut mengiring kedua anaknya dengan doa. Semoga selamat di perantauan dan berhasil mencapai apa yang mereka cita-citakan. Hari berganti bulan, dan bulan pun berganti tahun. Entah berapa purnama yang telah berlalu. Sang ibu tetap menunggu dan menunggu kedatangan kedua anaknya. Usianya semakin tua, dan rambutnya pun semakin banyak yang memutih. Tenaganya semakin berkurang karena ketuaannya. Dan ia pun sering kali sakit-sakitan. Namun ia tetap bekerja menurut kemampuannya demi sesuap nasi. Di perantauan, kedua kakak beradik itu berhasil. Mereka akhirnya menjadi seorang yang kaya. Masing-masing telah memiliki kapal yang cukup besar dan bagus. Mereka memiliki para pekerja dan para pengiring. Mereka pun masing-masing telah beristri yang elok rupawan parasnya. Kecantikan para istri mereka menurut Sistera atau kisah lama diibaratkan hidung mancung, pipi bagai penuh rambut bak mayam terurai, bibir bagai delima merekah, alis bagai semut beriring, betis seperti batang padi, wajah bak bulan purnama, mata tajam, itu air diminum nampak terbayang, senyum seperti limau seulas, entah kenapa yang jelas cantik sekali. Setelah beberapa lama mereka merantau, timbul hasrat kedua bersaudara itu untuk kembali ke kampung halamannya di Kalimantan Barat. Demikian kedua kapal kakak beradik itu berlayar menuju Kalimantan Barat. Beberapa lama mereka berlayar, sampailah mereka ke pesisir Kalimantan Barat dan langsung masuk ke Sungai Kapuas. Setelah beberapa lama menyelusuri Sungai Kapuas, akhirnya kedua kapal tersebut tiba di wilayah Sanggau dan berlabuh di tengah Sungai Kapuas. Sang ibu yang telah tua renta itu mendengar berita dari orang sekitarnya bahwa yang datang itu kedua anaknya. Bukan main-main sukacitanya.
karena sudah tidak lama bertemu dengan kedua anaknya yang selalu ia rindukan. Ia bersingut-ingus naik perahu sambil membawa ubi rebus dan 2 ekor ayam jantan. Ayam tersebut yang dulu ketika ditinggalkan oleh anak-anaknya masih kecil, dan kini telah menjadi ayam jantan yang besar. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Ketika ibunya sampai di kapal, anaknya yang sulung, anaknya malu mengakui ibunya yang buruk dan miskin itu. Ia malu kepada istrinya yang cantik dan malu kepada bawahannya ketika ibunya akan memeluk karena rindu. Ia tolak ibu itu sambil berkata, "Hai orang tua renta, apakah kau ini orang gila? Kau bukan ibuku telah meninggal. Saya tidak kenal siapa engkau." Mendengar kata-kata anaknya, orang tua itu menghasut, "Anakku, mengapa engkau telah lupa kepada ibumu? Ini ayam jantan yang dahulu masih kecil ketika kalian berangkat." Mendengar kata-kata ibunya itu, kemarahan anaknya semakin menjadi-jadi. Ibunya ia tendang dan keras. Orang tua yang lemah itu tersungkur. Kepalanya berdarah. Lama sekali orang tua itu tak sadarkan diri. Setelah ia sadar, ia pun pergi meninggalkan kapal itu, lalu menuju kapal anaknya yang seseorang lagi. Ibu tua ini berharap akan mendapatkan sambutan yang baik dari anaknya yang bungsu ini. Tetapi di kapal anaknya yang kedua ini pun ia mendapatkan perlakuan yang sama. Bahkan di sini matanya menjadi buta karena disusuk dengan tongkat oleh anaknya yang kedua. Orang tua itu menangis lalu pulang. Sedihnya hati mendapat perlakuan yang menyakitkan dari kedua anaknya yang dulu ia cintai, tetapi kesedihan itu tiba-tiba menjadi kebencian. Kata orang arif bijaksana, bahwa batas antara cinta dan benci itu tipis sekali. Lebih tipis dari selembar kertas yang paling tipis sekalipun. Cinta yang berubah menjadi benci yang berbahaya. Di rumahnya orang tua itu mendapatkan sebuah pedupaan yang sedang berasap itu ditaruhnya di lubang lesung. Ia kemudian naik ke atas lesung itu sambil mengucapkan susunya kanan dan kiri. Ia pun bersuruh, "Ya Tuhan, kedua anakku kandungku telah durhaka kepada ibunya. Apakah benar mereka itu bukan anakku?" Sambil terus menguncangkan kedua susunya untuk tua, itu berseru lagi, "Kalau mereka itu benar-benar anakku dan mereka meminum air susu ini, tampaklah bala bencana atas mereka." Cara orang menyumpah zaman dahulu. Tidak beberapa lama, orang tua itu mengucapkan kata-kata yang berakhir, angin mulai bertiup, mula-mula perlahan tetapi makin lama makin kencang. Di langit awan hitam semakin menebal. Tidak lama langit menjadi gelap gulita. Angin menderu dan berdesing. Disertai kilat dan petir, sambung menyambung bunyi guruh melengkar, seperti membelah bumi. Tiba-tiba datang angin putar yang oleh penduduk Kalimantan Barat disebut angin puting beliung. Angin puting beliung yang dahsyatnya itu menerpa kapal milik kedua bersaudara yang berada di tengah sungai Kapuas. Tiang-tiang layarnya rusak dan patah. Tiang puting beliung ini datang berulang-ulang, merupakan kutukan Tuhan terhadap anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kedua kapal tersebut miring, lalu berangkat ke atas kemudian terhempas ke air tanpa ampun. Terakhirnya kedua kapal itu tenggelam, dan tak seorang pun selamat, termasuk harta benda di kapal tersebut semuanya musnah. Sesaat sebelum kedua kapal itu tenggelam, kedua anak durhaka itu berteriak minta ampun kepada ibunya. Tetapi sudah terlambat, nasi sudah menjadi bubur. Kutukan Tuhan telah berlaku atas mereka. Setelah kedua kapal itu tenggelam, angin mulai mereda, langit sedikit kembali cerah, dan akhirnya cuaca kembali terang. Angin berhembus perlahan-lahan, seolah-olah tidak pernah terjadi apapun sebelumnya. Berapa tahun kemudian muncullah di tengah sungai Kapuas di tempat tersebut 2 buah pulau yang bentuknya menyerupai kapal yang sedang berlomba. Oleh karena itu, kedua pulau tersebut oleh penduduk setempat dinamakan Pulau Belumba. Sampai sekarang kedua pulau tersebut masih dapat kita lihat berlokasi di antara kota Tayan dan Sanggau.
tepatnya di Kecamatan Meliau. Dewasa ini dapat pepohonan hutan yang tumbuh di sana dan penghuninya adalah berjenis-jenis kera. Populasi semakin meningkat. Hal ini dikarenakan oleh ada orang yang mau mengganggu kera-kera tersebut sebab dianggap keramat.